Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Al-Ustadz Muhammad Sobirin, Sarjana Agama selaku Kepala Sekolah SD Irada Full Day Education, dan yang saya hormati segenap Ustadz dan Ustadzah serta karyawan, dan yang saya hormati segenap wali murid dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan banyak nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat kecukupan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung. Dan alhamdulillah sehingga kita di sini bisa berjumpa lagi dalam program SD Irada, yaitu program kaidah kajian indah SD Irada, dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak di hari akhir termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin serta anak-anakku yang kami banggakan, marilah pada saat yang berbahagia ini, pada saat yang sangat baik ini, alhamdulillah kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan-kesehatannya, dengan kebaikan-kebaikannya. Marilah kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik, di mana termasuk perbuatan baik ini adalah merupakan perbuatan atau amal soleh yang kita besok akan kita bawa, dan kita bawa pahalanya besok pada hari kiamat besok. Anak-anakku sekalian, ingat, setiap apa yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, semuanya itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Kita menolong teman kita atau menolong tetangga kita, maka kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menolong sesama manusia, kita menolong kepada hewan, katakan kita memberi makan kucing atau kita memberi makan burung, maka kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kita membersihkan kelas, atau ada sesuatu yang menghalangi di jalan, ada batu, katakan ada kulit pisang, kita menyingkirkannya. Walaupun orang-orang yang lainnya tidak menghiraukan, tapi ingatlah Allah selalu memandang kita. Untuk selanjutnya, begitupun kita kalau berbuat buruk, maka keburukan sedikit pun, walaupun keburukan itu orang lain tidak tahu, teman kita tidak tahu, guru kita tidak tahu, orang tua tidak tahu, maka ingatlah Allah selalu mengamati kita. Maka seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Wasari'u, bersegeralah. Di mana bersegeralah? Ila maghfiratin, menggapai ampunan. Bersegeralah meminta ampunan kepada Allah. Mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat, di mana untuk kita menggapai ampunan itu, kita melakukan ibadah semuanya itu, kita beramal soleh dengan berbuat baik. Salah satu tujuannya adalah wa jannatun arduhas samawati wal ard, maka kita akan mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya? Akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga yang luasnya sebesar langit dan bumi. Anak-anakku sekalian, itu adalah termasuk hadiah buat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, kita bersegeralah, disuruh kita kalau berbuat baik untuk bersegera. Jangan ditunda-tunda. Kita dengar adzan, laksanakan sholat. Jangan ditunda-tunda, masih lihat TV, masih mainan HP terlebih dahulu. Kita mau belajar, kita mau mengaji, bersegeralah. Jangan sampai ditunda-tunda, karena kita nggak tahu. Kita sekarang, kita nanti. Kita sekarang masih hidup, 1 jam lagi, 2 jam lagi, apakah kita masih hidup? Tidak ada yang menjamin. Semua itu adalah yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terutama sholat kita, wahai anak-anakku, ingatlah. Jadi amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Sholat. Sholat apa Ustadz? Kita dahulukan yang namanya sholat 5 waktu. Ingatlah, begitu beratnya hukuman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau Isra Mi'raj, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, itu siapa? Ada orang megang batu, dipukulkan ke kepalanya, kemudian kepalanya hancur, dan itu diulang-ulang beberapa kali. Kemudian malaikat Jibril bertanya, wahai Rasulullah, bahwasanya itu adalah hukuman umatmu besok yang tidak melaksanakan sholat. Hadirin dan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak soleh dan solihah, marilah kita sekali lagi, janganlah kita pernah menunda-nunda suatu perbuatan yang baik, terutama tentang sholat. Kemudian mungkin terutama anak kelas 5, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 yang sekarang sudah haid. Ingat kalian, apakah sudah membayar hutang-hutang kalian? Ingatlah, insya Allah Ramadan tidak akan lama lagi. Jadi terutama orang-orang atau anak-anak perempuan, maka sebelum Ramadan hutang-hutang puasa harus sudah selesai. Jadi kalau andaikan ini kurang berapa hari lagi, kalian harus segera untuk membayar hutang-hutang puasa. Itulah, jadi Ustadz mengingatkan, Al-Fakir mengingatkan sekali lagi, ingatlah, berpegang teguhlah kepada firman Allah, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah untuk selalu melakukan kebaikan, dan janganlah kalian pernah menunda-menunda kebaikan, biar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi di hari kiamat besok. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.